dongeng, dan legenda. Asal mula nama Minangkabau. Latar belakang. Di wilayah Sumatera Barat berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung dikenal sebagai raja yang arif bijaksana dan selalu mempertimbangkan keselamatan rakyatnya dalam setiap keputusan. Kedatangan pasukan Majapahit. Suatu hari, Raja Pagaruyung mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit dari tanah Jawa telah tiba di perbatasan Kerajaan Pagaruyung dengan niat untuk menyerang. Menyadari kekuatan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar, Raja Pagaruyung mempertimbangkan untuk melakukan perundingan demi menghindari pertumpahan darah. Perundingan dengan Majapahit, Raja Pagaruyung mengumpulkan para hulu balang dan panglima perangnya untuk membicarakan situasi ini. Mereka sepakat untuk menjamu pasukan Majapahit dengan sebaik-baiknya dan menawarkan adu kerbau sebagai ganti peperangan. Jika pasukan Majapahit kalah, mereka bisa pulang dengan damai tanpa ada pertumpahan darah. Raja Pagaruyung kemudian meminta putrinya, Datuk Tantejo Gerhano, untuk menemui pasukan Majapahit di perbatasan dan menjamu mereka dengan makanan-makanan lezat. Datuk Tantejo Gerhano bersama dayang-dayang istana pergi menemui pasukan Majapahit dan menyambut mereka dengan ramah. Adu kerbau setibanya di Istana Pagaruyung, Panglima Perang Majapahit menyampaikan bahwa mereka ditugaskan oleh Raja Majapahit untuk merebut Kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung menawarkan adu kerbau sebagai ganti peperangan dan Panglima Perang Majapahit setuju. Pada hari yang ditentukan, pasukan Majapahit memilih seekor kerbau yang besar dan kuat. Sedangkan Kerajaan Pagaruyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dan memasang besi runcing di kepalanya. Anak kerbau tersebut dipisahkan dari induknya selama 3 hari agar kelaparan. Ketika adu kerbau dimulai, anak kerbau Pagaruyung segera berlari menuju kerbau besar Majapahit, mengira kerbau besar tersebut adalah induknya. Anak kerbau mencoba menyusu dan menusuk perut kerbau besar dengan besi runcing di kepalanya. Kerbau besar Majapahit terluka parah dan akhirnya roboh. Kemenangan Pagaruyung. Rakyat Pagaruyung bersorak gembira, meneriakkan Manangkabau, Manangkabau, yang berarti menang kerbau. Pasukan Majapahit menerima kekalahan mereka dan kembali ke Majapahit dengan damai. Berita kemenangan kerbau Pagaruyung menyebar luas, dan daerah tersebut akhirnya dikenal dengan nama Minangkabau, yang berasal dari kata Manangkabau. Sebagai pengingat peristiwa tersebut, penduduk Pagaruyung merancang rumah dengan atap yang menyerupai bentuk tanduk kerbau. Rumah-rumah ini dibangun di daerah perbatasan kerajaan, tempat pasukan Majapahit dijamu oleh Putri Raja Pagaruyung, Datuk Tantejo Gerhano. Penjelasan kisah ini menyoroti kebijaksanaan dan kecerdikan Raja Pagaruyung dalam menghadapi ancaman yang lebih besar tanpa harus melalui pertumpahan darah. Melalui adu kerbau yang cerdik, Kerajaan Pagaruyung berhasil mengalahkan pasukan Majapahit yang kuat dan besar. Ini juga menunjukkan nilai-nilai kejujuran, kecerdikan, dan kedamaian yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau. Seiring waktu, nama Minangkabau tidak hanya menjadi identitas geografis, tetapi juga kebudayaan yang kaya dan berakar dalam sejarah. Rumah tradisional Minangkabau yang atapnya menyerupai tanduk kerbau menjadi simbol kebanggaan dan identitas suku Minangkabau hingga saat ini. Keunikan budaya Minangkabau. Struktur masyarakat dan adat istiadat masyarakat Minangkabau dikenal memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam struktur ini, perempuan memiliki peranan penting dalam keluarga dan pewarisan harta. Rumah gadang, rumah adat Minangkabau yang atapnya menyerupai tanduk kerbau, tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas keluarga besar dan simbol status sosial. Rumah gadang. Rumah gadang memiliki arsitektur yang unik dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau dan dihiasi dengan ukiran-ukiran indah yang memiliki makna filosofis. Rumah ini menjadi tempat tinggal bersama untuk keluarga besar dan pusat kegiatan adat, seperti upacara pernikahan, kematian, dan pertemuan adat lainnya. Adat dan tradisi Minangkabau memiliki banyak adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Salah satu tradisi terkenal adalah upacara adat pernikahan yang melibatkan berbagai prosesi, mulai dari lamaran, akad nikah, hingga resepsi dengan busana dan tarian tradisional. Selain itu, upacara adat seperti upacara kematian, kenduri, dan upacara panen juga dijalankan dengan penuh hikmat dan meriah. Seni dan budaya Minangkabau kaya akan seni dan budaya, termasuk seni tari, musik, dan sastra.
Tari piring, tari pasambahan, dan tari payung adalah beberapa tarian tradisional yang menggambarkan keindahan dan kehalusan gerakan yang melambangkan rasa syukur dan penghormatan. Musik tradisional Minangkabau menggunakan alat musik seperti talempong, saluang, dan gandang, yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat dan pertunjukan. Kuliner masakan Minangkabau atau yang lebih dikenal dengan masakan Padang, terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia. Rendang, dendeng balado, gulai, dan sambal lado mudo adalah beberapa hidangan khas yang menggugah selera. Keberanian dalam penggunaan rempah-rempah dan teknik memasak yang rumit menjadikan masakan Minangkabau unik dan kaya rasa. Pengaruh sejarah dalam pembentukan identitas. Perjuangan melawan penjajah. Sejarah panjang Minangkabau juga mencakup perjuangan melawan penjajahan Belanda. Pahlawan-pahlawan seperti Tuanku Imam Bonjol dikenal karena peran mereka dalam Perang Padri, yang merupakan salah satu perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda di Sumatera Barat. Perjuangan ini tidak hanya memperkuat identitas Minangkabau, tetapi juga menginspirasi semangat kebangsaan di seluruh Indonesia. Pendidikan dan perantauan. Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan tradisi merantau, di mana pemuda-pemudi pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu dan pengalaman di tempat lain. Tradisi ini memperkaya pengetahuan dan pengalaman mereka, dan seringkali mereka kembali ke kampung halaman, membawa perubahan positif. Selain itu, Minangkabau memiliki tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Hatta, yang juga merupakan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Warisan budaya yang terjaga. Warisan budaya Minangkabau tetap terjaga dan dilestarikan melalui berbagai upaya, baik oleh masyarakat lokal maupun oleh pemerintah. Festival budaya, pelatihan seni, dan pengenalan adat istiadat kepada generasi muda menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya ini. Kisah asal mula nama Minangkabau yang berakar dari kecerdikan dan kebijaksanaan Raja Pagaruyung bukan hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau. Melalui cerita ini, kita dapat belajar tentang pentingnya strategi, kecerdasan, dan diplomasi dalam menghadapi tantangan yang besar.